Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Lause. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Lause Dewi. Wah, Lause mau ngajak adik-adik ke rumah untuk menyanyi pujian nih. Tapi sebelumnya kita sapa adik-adik di rumah dulu sekali lagi. Hai sahabat Kristus. Hai sahabat Kristus. Hai sahabat Kristus. Nah adik-adik, sahabat Kristus yang di rumah, yuk kita mau puji-pujian. Hai sahabat Kristus. Satu, dua, tiga. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, Mari melompat. Hup, 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 hup. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, Mari tertawa. Hahaha. Kita nyanyi lagi adik-adik. lebih semangat. Betul. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari bernyanyi. La 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 la. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari menari. Teng 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 tong. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari, marilah kemari. Hai, hai, hai sahabat Kristus, mari berbisik. Duduk yang manis, mari berdoa. Adik-adik kita berdoa dulu yuk. Bapa dalam surga, selamat pagi. Kami anak-anakmu di rumah mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, mau bikin kreativitas. Bantu kami Tuhan untuk bisa mengikutinya dan taat dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah hari yang spesial. Tahu nggak maksud Dewi? Hari ini hari apa? Hari Minggu. Betul sih. Tapi bukan hanya itu saja. Oh, hari apa? Hari ini adalah hari Papa yang diperingati seluruh dunia. Oh, Tahu kan maksud? Father's Day. Yes, Oh. benar sekali. Hari Papa, Father's Day. Dan kita ingat, Hari Papa itu mengingatkan kita tentang Allah kita. Allah kita yang selalu setia, yang dengan kuat melindungi dan menjaga kita. Dan Dia adalah Tuhan yang setia loh, Lause. Betul Lause. Dan anak-anak, adik-adik yang terkasih, mari kita sama-sama memuji Dia, Tuhan kita, Tuhan Yesus yang setia. Di terangnya mentari, di gelapnya matahari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu mengamani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri.
selalu menemani. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan bersorak. Hey, Dia teman setia. Yesus senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku takkan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Adik-adik, jangan lupa kalau adik-adik mau kasih persembahan, bilang mama papanya, angka di ujungnya angka 6. Nah, ada QR di samping atau di samping sini. Nah, kita juga mau, kalau yang mau kasih ke gereja juga boleh disimpan di amplop dulu. Nanti kalau udah mau datang ke gereja, boleh dibawa amplopnya. Oke? Kita menyanyikan lagu persembahan Bapakku Datang Padamu. Sekali lagi ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bisa hidup sampai hari ini
Terima kasih untuk orang tua yang begitu mengasihi kami, sehingga kami pada hari ini bisa menikmati berkat-Mu. Dan tadi kami sudah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan, pakailah persembahan ini sehingga bisa menjadi alat untuk memberitakan Injil Tuhan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sekarang tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Semangat gak? Wah, semangat dong Pastor. Rindu gak? Rindu banget. Kalau gitu kita siapin hati untuk dengar firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang mengingatkan kepada kita, Tuhan nggak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia janji Dia akan menyertai bersama dengan kita di dalam setiap kondisi kehidupan kita. Mari adik-adik yang terkasih, kita nyanyi dengan penuh rasa syukur. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan datang saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita nyanyikan sekali lagi sama-sama dengan penuh syukur. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Lagian Acong seru banget. Lagi main apa sih? Ini loh, Acong lagi main marakas. Oh, marakas. Dari Papa? Waktu Acong ulang tahun kelima, kami satu keluarga pergi ke Dubai. Wow. Seru Rosa. Seru banget. Terus Papa berikan ini. Marakas ini? Iya. Oh. Ulang tahun, ini hadiahnya. Oh gitu. Setiap kali Acong lihat marakas
Jadi setiap lihat markas ini Acong inget ya kalau papa sayang sama Acong. Iya, Rose. Masa punya benda kayak gini juga enggak ya? Benda yang mengingatkan Lause sama kejadian yang menyenangkan ya? Ada. Lause kalau lihat burger, Lause inget sama papanya Lause. Soalnya dulu pernah pergi berdua makan burger. Wah, Lause seneng banget sampai Lause inget terus. Wah, Acong jadi lapar sekarang, Rose. Sabar ya Acong, kita mau sekolah minggu dulu nih. Bangsa Israel juga punya sebuah kisah yang hebat dan ada tandanya supaya mereka ingat terus sama kisah itu. Acong mau denger gak? Ya udah, kalau gitu kita berdoa dulu yuk. Ya, teman-teman, kita berdoa. Kita doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutlah Marlin doa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini saya bisa sekolah minggu. Dan saya mau dengar cerita. Tolong saya Tuhan untuk duduk tenang, mendengar firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Acong pernah lihat sungai? Sungai itu gok ya, Rose. Bukan, Tetot. Oh, sungai lebih besar lagi sekali. Bukan juga. Sungai itu jauh lebih besar, tapi tidak sebesar laut sih. Oh, kita bisa berenang. Tidak bisa di semua tempat. Dan gak bisa berenang dari ujung sampai ujung. Karena sungai itu besar dan arusnya deras sekali. Acong bisa hanyut kalau berenang di sungai. Udah jadi. Tapi kali ini lagi-lagi Allah membuat mujizat untuk bangsa Israel. Kali ini di sungai, namanya Sungai Yordan. Bangsa Israel sudah 40 tahun hidup di padang gurun. Dan sekarang sudah tiba saatnya Allah memberikan tanah perjanjian yang Allah janjikan. Sebuah negeri yang baru, yang lebih nyaman, yang lebih subur, yang Allah janjikan untuk diberikan kepada bangsa Israel. Tapi di depan mereka ada sungai Yordan yang sangat besar dan arusnya sangat deras. Bagaimana mungkin mereka bisa menyeberangi ke seberang sana untuk pergi ke tanah perjanjian? Kan ada orang tua, ada anak-anak, ada hewan ternak. Tidak mungkin mereka berenang menyeberangi sungai Yordan. Iya, Rose. Jadi, bagaimana nih bangsa Israel bisa masuk tanah Kanaan yang Tuhan janjikan? Nah, Acong, adik-adik, Allah kita adalah Allah yang setia dan Allah yang hebat. Allah yang tidak pernah meninggalkan bangsa Israel dan selalu punya cara untuk menolong mereka. Nah, kali ini Allah memakai Bapak Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Jadi Allah kasih perintah kepada Bapak Yosua dan Bapak Yosua kasih tahu kepada bangsa Israel. Suatu hari Bapak Yosua bilang sama bangsa Israel, "Ayo kuduskan diri kalian karena Allah mau melakukan suatu perbuatan yang ajaib bagi mereka." Bangsa Israel juga belum tahu, tapi mereka lakukan saja karena mereka percaya kalau Allah pasti sanggup menolong mereka. Lalu setelah itu, Bapak Yosua suruh semua orang siap-siap berangkat. Sudah semua siap-siap, mereka jalan. Bapak Yosua suruh bapak-bapak dari kaum Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian. Lalu jalan duluan di depan bangsa Israel. Terus bapak-bapak kaum Lewi ini jalan. Di belakangnya ada bangsa Israel ikutin. Sampai di depan tepi sungai Yordan. Gimana ya nyebrangnya? Nah, jadi Bapak Yosua bilang, bapak-bapak yang pegang tabut perjanjian ini suruh masukin kakinya ke dalam sungai. Biur! Begitu mereka masukin kakinya ke dalam sungai Yordan, tidak dong. Allah membuat sesuatu yang ajaib. Air dari sungai Yordan berhenti mengalir. Seperti itu tuh. Terus ada tanah yang kering yang bisa mereka lewati. Hebat ya? Hore! Allah memang Allah yang hebat.
yang sanggup menolong bangsanya. Bangsa Israel semua senang karena mereka bisa menyeberangi sungai Yordan. Wah, keren sekali, Rosa. Luar biasa. Terus 12 batu yang diambil dari sungai untuk apa? Lemparin orang, Rosa. Aduh, jangan dong. Bukan. Nah, setelah mereka menyeberangi sungai Yordan, Bapak Yosua bilang sama 12 orang bapak-bapak lain untuk ambil batu dari sungai Yordan yang kering itu. Diambil batunya, terus dibawa ke pinggir. Nah, lalu batu-batu itu disusun di tempat mereka tinggal, supaya mereka selalu ingat kalau Allah membuat sungai Yordan kering buat mereka. Jadi mereka bisa jalan. Jadi mereka selalu ingat untuk bersandar dan takut sama Tuhan. Oh, kayak Acong setiap kali lihat neraka ingat Papa. Betul. Dan adik-adik, Bapak kita di surga memang seperti Papa di dunia loh, yang sayang sama kita, memelihara kita, dan membimbing kita. Kayak papanya Acong, sayang sama Acong. Papanya Lause, sayang sama Lause. Papanya adik-adik di rumah juga sayang sama adik-adik semua. Papa juga memelihara dan membimbing kita sama seperti Allah. Wah, aku mau bilang thank you sama Papa habis ini, Rosa. Baik sekali itu Acong. Tapi sekarang kita ayat hafalan dulu yuk. Oke. Ayo kita ayat hafalan. Ayo adik-adik bangkit berdiri semua. Kita mau ayat hafalan sama-sama ya. Tangannya di depan. 1, 2, 3. Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Hebat. Satu kali lagi yuk. Siap? 1, 2, 3. Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Yeay! Kita bersyukur ya adik-adik, Allah kita adalah Allah yang pengasih dan penyayang, dan juga Allah yang hebat. Yuk sekarang kita mau berdoa. Semuanya berdiri dengan tenang, lipat tangannya, tutup matanya. Kita nyanyi sama-sama ya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, amin. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk cerita indah hari ini. Kami semakin mengenal Allah yang setia dan juga Allah yang hebat. Tolong kami Tuhan untuk bersandar dan takut akan Allah setiap hari. Kami juga bersyukur punya Papa di dunia yang menyayangi kami seperti Allah mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kan Acong bilang kalau dia mau bilang thank you nih sama papanya. Kita juga mau dong. Tunggu ya, Lose punya sesuatu. Jeng jeng. Kita mau bikin ini nih hari ini. Tuh, Best Dad Award. Nah, kita mau bikin pita ini buat Papa. Nanti Papa bisa pakai. Wih, Papa menang penghargaan ayah yang terbaik. Kita mau bikin sama-sama ya. Terus kasih ke Papa supaya Papa tahu kalau kita menghargai Papa, kalau kita sayang sama Papa, kalau kita bersyukur punya Papa seperti Papa. Oke? Nanti kita tonton sama-sama cara bikinnya ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Halo adik-adik, waktunya aktivitas. Hari ini adik-adik kelas kecil akan membuat Ribbon Award. Contohnya seperti ini ya.
Yuk ikuti Lause tahap-tahap untuk membuatnya. Yang kita butuhkan 3 buah kertas origami dengan warna yang sama, lalu 1 buah warna yang berbeda. Cari warna apa saja yang kontras, jadi nanti perbedaan warnanya jelas terlihat. Nah, alat bantu yang kita pakai, yang kita perlukan adalah gunting dan juga lem, atau adik-adik yang punya double tip juga boleh. Lalu kita juga butuh tali. Tali bisa pita, atau ini Lause punya tali jerami. Kalau adik-adik punya tali rafia juga boleh, karena ini hanya untuk membantu menggantung supaya kalau mau dijadikan hiasan dinding ya. Mari kita mulai ya. Kita ambil kertas yang 3 warna yang sama, ambil 1. Kita akan lipat jadi 2 bagian. Terus singkirkan dulu yang tidak terpakai ya. Kita lipat jadi 2 bagian. Lalu kita lipat, kita buka, kita lipat lagi menjadi 2 bagian. Sisi satunya juga. Jadi kita akan bikin lipatan-lipatan sampai lipatan terkecil. Adik-adik pernah bikin kipas dari kertas nggak? Nah, semacam itu ya. Kita lipat jadi 2 bagian lagi. Kita lipat jadi 2 bagian lagi. Dan yang terakhir kita lipat lagi menjadi 2 bagian paling kecil. Jadi ini jadi berapa ya? 8 kali ya? 8 bagian. Nah, setelah jadi lipatan sebesar ini, adik-adik buka. Adik-adik buka. Nah, sekarang kita akan lipat. Yang 1 lipat keluar. Lalu adik-adik lipat lagi ke area dalam kebalikannya. Nah, paham ya? Paham nggak? Hasilnya akan seperti ini. Nih. Nah, hasilnya akan seperti ini. Adik-adik bikin 2 buah sama persis. Nih Lause sudah buat. Jadi kita bikin 2. Kita rekatkan. Jadi dari 2 ini kita mau rekatkan jadi 1. Nah, mereka akan kita satukan seperti ini. Ya. Kita ambil lem. Kita lem 1 sisi aja, kita lem 1 sisi aja, terus kita rekatkan. Rekatkannya yang sama ya panjangnya, supaya rapi. Adik-adik bisa dibantu menekannya dengan menyatukan semua bagian jadi 1, terus kita tekan. Nah, seperti ini, mudah kan? Setelah itu, ini kita udah jadi menjadi lebih besar ya. Kita akan rekatkan ujung yang satunya. Nih, sisi seperti ini, kita kasih lem, lalu kita rekatkan menjadi 2 bagian sama besar. Jadi 2 bagian sama besar, ya. Kita kasih lem dulu. Kalau yang punya nggak punya lem, kebetulan di rumah ada double tip, boleh pakai double tip. Ini kita tempel sama besar. Lakukan hal yang sama untuk sisi satunya. Lemnya agak banyakan supaya nggak gampang lepas ya. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Lalu kita mau bikin
pitanya. Pitanya caranya kertas merah ya, yang ini Lause pakai warna merah, kita bagi dua, kita gunting menjadi dua bagian yang sama besar, tapi kita hanya akan pakai sebagian ya. Kita gunting lagi menjadi dua bagian yang sama besar, jadi satu kertas kita pakai setengahnya saja. Adik-adik bisa bikin pita seperti ini, ujung di sini. Nah, kita akan gunting, kita lipat jadi dua. Kita gunting seperti ini. Kita sudah membuat dua pita. Nah, sekarang kita akan bikin bagian tengahnya. Kertas yang warna berbeda tadi, yang Lause bilang warnanya kontras, adik-adik bikin lipatan jadi dua bagian, kita bikin segitiga. Lause mau pakai ini saja sebagai pola ya. Maaf. Adik-adik lipat bagian berwarnanya di bagian dalam, jadi kita ambil putihnya. Jadi saat kita membuat pola, sisa garis dari pena tidak akan terlihat mengotori guntingan lingkaran kita ya. Nah, jadi kita gunting, kita langsung dapat dua lingkaran ya. Nah, seperti ini. Ini bagian depan, adik-adik bisa tulis dulu Best Get Award-nya, baru kita tempel. Nah, bagian belakangnya itu seperti ini. Ini bagian belakang yang akan kita buat ya. Jadi pitanya ini kita satukan seperti ini. Kita lem. Kita lem lagi. Kasih lem lagi. Kita tempel di bagian belakang. Karena ini ujung-ujungnya runcing-runcing ya, Lause pakai alat bantunya seperti ini. Jadi mungkin adik-adik punya double tip, atau ini Lause punya kalau tidak punya masking tape, adik-adik bisa pakai kertas, tempel dulu kertas di sini untuk penguat kita menempel ribbonnya. Kita lem. Nih. Adik-adik yang mau dikasih gantungan boleh, yang tidak juga boleh. Seperti ini. Adik-adik bisa membuatnya? Selamat mencoba, silahkan dibuat. Jangan lupa kasih ke papa sambil ucapkan Happy Father's Day. Aktivitas kita selesai, ibadah sekolah minggu selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.